Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ari yang telah memberikan kesempatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Sampurasun. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, senantiasa menimba ilmu dalam keadaan apapun, dimanapun, dan dari siapapun. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bersama teman-teman, dibantu Bu Linda, kemudian Bu Ari, dan Bapak-bapak atau teman-teman para instruktur, Pak Ade, mungkin Ibu Safitri juga yang telah hadir. Alhamdulillah kesempatan pada malam ini saya sebetulnya hanya ingin berbagi karena saya juga masih belajar melihat fenomena saat ini bahwa khususnya anak-anak remaja atau generasi milenial khususnya ternyata kecenderungan mereka saat ini lebih menggandrungi belajar aksara Korea. Mungkin karena sedang ada demam Korea ya, jadi berbagai macam apapun yang datang dari Korea itu baik drama, filmnya, musiknya, fashionnya, termasuk aksaranya pun itu digandrungi oleh anak-anak muda sekarang. Saya sebetulnya di satu sisi senang mereka mau belajar budaya baru, aksara baru, tapi di sisi lain juga saya khawatir mereka lebih mencintai aksara dan bahasa orang lain dibandingkan bahasanya sendiri, terutama bahasa indungnya atau bahasa asli penutur khusus orang Sunda yaitu bahasa Sunda. Nah, oleh karena itu berangkat dari pemikiran tersebut, saya selalu dimanapun dan kesempatan apapun, meskipun memang di kurikulum sekolah aksara Sunda diajarkan hanya di kelas 7 untuk SMP dan di SMA di kelas 10, itu hanya 1 semester, mungkin tidak cukup sebenarnya untuk mempelajari atau mengenal bahasa Sunda. Tapi setidaknya alhamdulillah dengan adanya muatan lokal bahasa Sunda dan dimasukkannya materi aksara Sunda ke dalam pembelajaran setidaknya bisa menjadi salah satu jalan untuk melestarikan atau mengamumulai aksara Sunda. Teman-teman sekalian, berangkat dari fenomena tadi, kemudian yang kedua, memang dari beberapa penelitian telah ditemukan bahwa banyak sekali bahasa maupun aksara-aksara di dunia, tidak hanya bahasa atau aksara daerah di Nusantara saja, ternyata banyak yang sudah mengalami krisis, malahan sampai punah. Dan tentunya kita sebagai orang Sunda khususnya, atau sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya tidak ingin hal ini terjadi kepada bahasa-bahasa atau aksara-aksara yang berada tumbuh subur hidup di negara kita. Salah satu bahasa yang memperkaya bahasa Indonesia tentunya adalah bahasa daerah dan bahasa Sunda salah satunya. Oleh karena itu, saya di sini mempunyai kewajiban sebagai guru bahasa Sunda mengajak masyarakat umumnya, khususnya mungkin generasi milenial
Ayo sama-sama kita cintai bahasa kita cintai aksara kita sebagai salah satu representasi rasa cinta kita kepada tanah air kita. Bapak Ibu sekalian, baiklah kita akan mulai materi pada kesempatan malam ini. Kalau boleh saya memaparkan dengan materi slide saya. Bu Ari, sudah kelihatan ini ya? Halo? Halo? Materinya belumnya sudah tampak belum? Cara Mhm. Share konten aja ya. Saya pilih salah satu saja ya, screen satu ya. Kemudian setelah ini, setelah share konten Bu, terus diklik saja ya. Sudah ada? Oh, sudah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ingin memaparkan setidaknya sejarah kenapa aksara ini muncul. Karena dulu ketika saya kuliah, saya belum diajarkan atau diperkenalkan dengan aksara Sunda ini. Ketika saya kuliah, memang masih menggunakan Hana Caraka yang merupakan warisan atau peninggalan dari penjajahan Mataram kepada tanah Sunda. Aksara Sunda ini menurut sejarah sejak abad 12 masyarakat Sunda sebenarnya sudah mengenal dan memakai aksara ini. Namun sesuai perkembangan zaman karena adanya masa kolonial, masyarakat Sunda dipaksa oleh penguasa dan keadaan saat itu untuk meninggalkan aksara ini sendiri. Sehingga sebagai identitas budaya Sunda, aksara ini secara perlahan hilang dari peredaran, hilang dari budaya tulis maupun budaya lisan bangsa Sunda, suku Sunda sendiri. Sehingga sekian lama mungkin ratusan tahun akhir sampai saat saya kuliah pun saya tidak tahu ada aksara Sunda Kaganga ini. Saya memakainya bahasa Kawi, kemudian Hana Caraka dan bahasa aksara yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika itu mulai tanggal 21 Oktober 1997 diadakan Lokakarya Aksara Sunda di Kampus Unpad Jatinangor, di mana di sana diputuskan oleh tim pengkajian aksara Sunda, diputuskan pada tanggal 16 Juni 1999 bahwa menurut surat keputusan gubernur kepada tingkat 1 Jawa Barat nomor 343 garis miring SK 614 dis PK garis miring 99 yang menetapkan bahwa hasil lokakarya serta pengkajian tim tersebut diputuskan bahwa Kaganga sebagai aksara Sunda baku dan diperkenalkan baik di instansi pemerintah maupun di akademisi termasuk di kampus-kampus maupun di persekolahan. Adapun materi yang akan saya coba perkenalkan, mungkin saya ambil yang mudah-mudahnya saja agar tidak terasa sulit bagi Bapak Ibu yang baru mengenal. Adapun materi pada pertemuan malam ini adalah hanya mencakup mengenalkan aksara Sunda itu melingkupi apa saja. Yang pertama kita akan belajar tentang aksara suara atau vokal mandiri yang berdiri sendiri seperti A, I, U, E, O seperti itu. Kemudian aksara ngalagena. Aksara ngalagena ini adalah aksara konsonan tapi sudah ditambahkan vokal A. Jadi tidak ada C, B, D, adanya ca, ba, ca, da, na seperti itu. Seperti huruf atau aksara hiragana katakana Jepang mungkin sudah ada A-nya seperti itu ya. Nah, ngalagena ini adalah konsonan-konsonan yang sudah ditambahkan oleh A. Nanti akan saya jelaskan di materi aksara ngalagena. Yang ketiga adalah rangken. Nah, rangken itu seperti imbuhan. Imbuhan untuk melengkapi merubah sora, merubah bunyi, menghilangkan bunyi A atau menambah imbuhan-imbuhan lain untuk merubah sesuai kebutuhan nanti aksara Sunda menjadi sebuah kalimat atau menjadi sebuah kata. Dan materi yang keempat yang akan saya sampaikan adalah wilangan atau angka. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut kepada bagian yang pertama yaitu tentang aksara. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah aksara suara atau yang tadi saya sampaikan aksara vokal, vokal mandiri. Yang ini yang pertama ada seperti bahasa yang lain mungkin ya A, ini huruf A, kemudian ini E, kemudian ini huruf E, ini E-nya E tipis ya, emak seperti itu. Kemudian
Ini huruf I. Ini huruf, nggak kelihatan ini ya, ketutup sama ininya. Nah, ini huruf O. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah huruf U. Jadi dalam aksara suara atau vokal, aksara Sunda ini ada 7 vokal. Yang pertama itu A, kemudian E-nya seperti esa seperti itu ya, E-nya jelas sekali. Kemudian kemudian E tipis, kemudian I, dan yang selanjutnya O, terakhir U. Inilah Bapak Ibu sekalian aksara suara atau aksara vokal mandiri yang dipakai dalam aksara Kaganga atau aksara Sunda. Jumlahnya ada 7 buah. Untuk lebih jelasnya kita akan coba aplikasikan atau terapkan dalam sebuah kata atau kalimat. Nah, ini huruf A berdiri sendiri, di sampingnya ini ada huruf aksara ngalagena. Ini contoh huruf A dalam kata apel. Nanti ngalagenanya kita akan bahas pada berikut, saya hanya membahas suaranya saja. Ini A pada kata apel, kemudian ini E pada kata esa, kemudian ini ada E. Saya cukup kesulitan mencari kata dalam bahasa Indonesia yang pakai maka saya menggunakan erih dalam bahasa Sunda ya. Mohon maaf. Kemudian ini ada tipis ma. Jadi E-nya tidak terlalu jelas. Kalau yang esa jelas sekali. Kemudian kata I, aksara I dalam ikan. Kemudian kita lihat penggunaan aksara vokal O. Nah, ini O yang merah dalam kata obat. Dan yang terakhir adalah aksara U dalam kata ular. Bapak Ibu sekalian, aksara vokal ini tidak bisa kita tambahkan untuk merubah huruf aksara ngalagena. Misalnya di sini ada kata pa, pel. Nggak bisa kita untuk tambah pa, di sini tambah aksara ini dengan huruf vokal ini. Vokal ini hanya vokal mandiri untuk awalan dan akhiran atau di tengah-tengah. Tidak bisa digabungkan dengan untuk menambahkan merubah suara pada aksara ngalagena nanti. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk aksara suara ada 7 aksara vokal tadi A, E, O, U, I ya seperti ada 7. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu aksara ngalagena. Tadi aksara vokal sudah, sekarang kita akan pelajari aksara ngalagena. Aksara ngalagena yaitu adalah konsonan-konsonan yang sudah ditambahkan bunyi A, vokal A. Sehingga dari mulai ca sampai za itu semuanya sudah ditambahkan huruf A. Sehingga secara otomatis dari mulai ca, da, na, za itu tidak ada konsonan mandiri. Kecuali ada caranya bagaimana merubah aksara ngalagena menjadi konsonan mandiri. Aksara ngalagena ini ada 23 aksara Bapak Ibu sekalian, 18 aksara asli dan 5 aksara serapan. Kenapa ada 5 aksara serapan? Karena tidak bisa kita pungkiri orang Sunda sejak dulu selalu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Baik itu dengan bangsa Eropa, Timur Tengah maupun tetangga yang ada di sekitarnya. Sehingga wajar atau apabila perpaduan atau kontak dengan budaya lain itu menambah kekayaan terhadap bahasa Sunda itu sendiri termasuk aksaranya. Sehingga ada 5 aksara serapan yang memperkaya aksara Sunda. Apa sajakah aksara-aksara ngalagena yang ada di aksara Sunda? Yang pertama adalah huruf K. Ga, nga. Nah, ini huruf K, ga, nga. Kenapa dijadikan menjadi nama aksara Sunda? Karena K, Ga, Nga itu adalah awal dari aksara ngalagena. Bukan ca, da seperti alfabetis dari Latin ya, tapi aksara Sunda punya penyusunan sendiri untuk alfabetisnya. Ada 18 aksara asli yang tadi saya katakan. Yang pertama itu huruf K, kedua ini Ga, ketiga ini Nga, ini Ca, ini Ja, kemudian nya, ta, da, na,
ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha. Jadi ada 18 aksara ngalagena, aksara asli yang memang sudah ada sejak orang Sunda mengenal budaya tulis. Selanjutnya aksara serapan ini adalah ada huruf fa, fa, ada huruf fa, ada huruf ini k ya. Kemudian ada huruf sa, xa, ini xa yang terakhir za, za. Untuk lebih jelasnya. Nah, ini adalah 5 aksara serapan yang memperkaya aksara Sunda. Ada aksara fa, ka, sa, dan za. Demikian Bapak Ibu sekalian, 23 aksara ngalagena atau aksara-aksara yang akan memperkaya aksara Sunda menjadi sebuah kata atau kalimat berikutnya. Demikian untuk aksara ngalagena. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu aksara ngalagena dalam contoh-contoh kata dan kalimat. Oh ya, karena tadi aksara ngalagena ini untuk dihafalkannya cukup sulit. Jadi anak-anak pun sudah beberapa tahun saya ajarkan aksara Sunda cukup kesulitan ketika tidak dihafalkan seperti itu. Saya mencoba membuat sebuah piramida ngalagena yang saya temukan sendiri dan saya susun sendiri untuk mempermudah anak-anak menghafal aksara ngalagena. Saya susun ini berdasarkan kemiripan huruf. Karena ternyata aksara ngalagena ini kalau diselidiki itu memiliki kemiripan-kemiripan hurufnya sehingga saya susun menjadi sebuah kata atau menjadi sebuah kalimat. Teori ini sudah pernah saya sampaikan dalam acara pelatihan aksara Sunda untuk masyarakat umum di Dinas Perpustakaan Kota dan Kearsipan Kota Sukabumi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, 23 aksara ngalagena yang coba saya buat untuk memudahkan menghafal, dibuat piramida ngalagena seperti ini. Di sini di awal huruf la memang beda sendiri ya. Saya cenderung kenapa pernah bertanya kenapa tidak wa yang di depan di atas, tapi kenapa la? Filosofi saya simpel saja, la itu saya ingat kepada ilah saya, la ilaha illallah. Jadi aksara la saya simpan di paling awal. Yang kedua itu wa atau dewa ya. Wa ini saya filosofikan dewa juga ciptaan Tuhan gitu ya, ciptaan Allah. Jadi yang paling maha tinggi di sini saya simpan itu la ilaha illallah. Yang kedua yaitu huruf yang memiliki kemiripan. Di sini ada huruf ja, ada huruf da. Sehingga saya gabungkan menjadi sebuah kata jada. Ya, jadi ingat ke bahasa Arab manjada itu ya. Nah, ini jadi saya coba susun dari yang terdekat, dari yang terkecil. Kemudian yang kedua nyaba. Di sini ada aksaranya mirip sekali dengan aksara ba. Sehingga untuk memudahkannya saya membuat kata nyaba. Nyaba itu kalau dalam bahasa Indonesia berkunjung ya. Nyaba atau piknik berkunjung, mengunjungi suatu tempat. Nah, ini nyaba. Kemudian yang ketiga itu karena mirip sekali antara huruf pa, fa, dan fa. Bedanya ada bendera yang keluar. Ini kalau huruf pa, saya bilang ke anak, ini anak-anak kalau pa ini ada benderanya. 2, kalau FA benderanya 1, kalau VA itu tidak punya bendera, jadi kayak huruf U. Jadi kalau begini anak oh fa, mereka tahu mudah sekali menghafalnya ketika kesulitan mengingat suatu aksara. Yang selanjutnya yaitu adalah tayahama. Di sini ada huruf ta, kemudian ada huruf ya. Ini kemiripannya di kepalanya, seperti ada kepalanya ya. Ta, ya, ini H, ini huruf H, dan ini huruf ma. Saya buat sebuah kalimat tayahama, ayahama maksudnya tayahama untuk mempermudah saja. Jadi anak-anak, ibu apa misalnya lupa bu huruf ma, ingat kata atau kalimat tayahama. Oh iya, ma itu paling belakang. Mereka kalau melihat cantolannya ke sana, alhamdulillah lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada huruf yang semuanya mirip angka 7. Di sini ada huruf K, ada huruf ra. Ini 77, ini anak-anak ibu kalau K itu 77, ya ingat 77 itu K dan teman-temannya. Ini huruf ra, ini 77 dengan ada pencitannya kalau orang Sunda bilang. Ini sa, ya ini K, rasa, ini XA, sa, kemudian ini K ya.
Jadi 77 cuma ada pagar di depan. Jadi ini kalau dibentuk dalam sebuah kalimat disebutnya karasa saka, seperti itu. Hanya untuk memudahkan saja. Yang terakhir yaitu ini yang paling banyak kemiripannya. Di sini ada huruf na, huruf ga, huruf ja. Ini karakteristiknya mirip sekali di kepalanya di atas. Kemudian ada huruf nga dan huruf ca. Jadi saya susun menjadi sebuah kalimat naga za. Hiji naga nunga. Kalau dalam bahasa Sundanya maaf, hiji naga barudak. Kita saya suka baca seperti itu. Ngaranna si ja. Kabeukina teh ngaca eta naga teh. Makanya saya susun menjadi sebuah kalimat naga za ngaca. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini hanya mungkin sesuai perkembangan nanti akan berubah terus sesuai dengan apa yang saya temukan di lapangan. Tapi untuk sementara ini yang saya ajarkan kepada anak-anak kami. Dan alhamdulillah efeknya luar biasa. Mereka lebih cepat mengingat, lebih cepat mengenal dan karena ada cantolannya, ada cantolan ceritanya. Jadi setiap karakteristik huruf saya selalu buat cerita atau sabari ngadongeng. Ternyata dengan teknik mendongeng anak-anak tuh lebih mengena seperti itu. Dulu untuk menghafal na, ga, za, nga, ca, meskipun sudah mirip hurufnya, anak tetap kesulitan. Tapi ketika diterapkan dengan cara bercerita, alhamdulillah luar biasa efeknya bagus gitu kepada anak-anak. Demikian Bapak Ibu sekalian, cara menghafal aksara ngalagena dengan menggunakan piramida ngalagena. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mempelajari piramida ngalagena, kita akan coba melihat ngalagena dalam bentuk kata. Contoh-contoh aksara ngalagena. Nah, di sini ada huruf K dengan ca. Kemudian di sini ada huruf da dengan ta. Selanjutnya, ini masih belum ditambahkan digabungkan dengan aksara suara, masih murni aksara ngalagena. Ini na dengan ma. Cara penulisannya pun sama dengan kita dari kiri ke kanan. Kemudian ini ada gayanya, ini huruf ga, ya-nya. Selanjutnya ini huruf ba, ha, dan sa. Digabungkan menjadi bahasa. Ini dari mulai 2 gabungan aksara ngalagena, kemudian 3 aksara ngalagena, kemudian ini ma, da, la, ya. Harusnya saya ini nulisnya Majalaya, tapi saya menulis ini harusnya ja di sini. Saya maaf salah menulis di sini harusnya ja, ini jadinya Madalaya sebetulnya ya. Karena kalau ja, bedanya ja dengan da adalah kalau ja ada garisnya lagi di sini. Kalau da cukup seperti ini. Itu membedakan. Ini ja, ini ya, ini ba, ini ya. Jaya, baya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya. Ini ra, ja. Ma, ha, ka, ya. Sudah digabungkan dalam bentuk kalimat. Ra, ja, ma, ha, ka, ya. Mudah sekali jika kita sudah menghafal aksara-aksara tersebut. Karena aksara Sunda tidak neko-neko. Saujratna, kalau kata orang Sunda bilang. Apa yang ditulis sama dengan apa yang dibaca. Seperti itu. Nah, ini ka, ka. La, na, ma, nya, ma, ya. Semua a. Kakak, lala, namanya Maya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian contoh penerapan aksara ngalagena dalam sebuah kata maupun dalam sebuah kalimat. Selanjutnya kita akan melihat gabungan contoh-contoh aksara suara dan ngalagena ketika digabungkan menjadi sebuah kata. Di sini ada huruf I dengan ba digabung. Ini I mandiri ya, huruf I. Ini huruf atau aksara ngalagena ini ba. Jadi iba. Kemudian di sini ada huruf A dengan sa. Asa.
Kemudian ini ada huruf O dengan ma, jadi oma. Huruf E dengan K, jadi eka. Kemudian ini huruf A dengan da, jadi ada. Ini menjadi sebuah kalimat. Ada masanya. Sini terlihat sekali huruf aksara suara selalu berdiri sendiri. Kaca, mata. Nah, kaca, mata, ira. Di sini ada huruf I berdiri sendiri ya. Kaca, mata, ira. Nah, ini huruf A, ra, ara, dan ifa. Ada rasa sama. Ini huruf apa tadi? Sama, pada, jaka. Jadi sama-sama punya rasa sama jaka gitu ya. Ara dan ipa ada rasa sama jaka ini harusnya ya. Ini saya tulis. Ini harusnya jaka ya. Jaka sama jaka, bukan sama pada. Mohon maaf. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, cara menerapkan gabungan antara aksara suara dengan aksara ngalagena. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu yang terakhir, yaitu adalah contoh aksara suara. Tadi udah ini ya, kita coba ini tadi udah. Selanjutnya itu adalah rarangken. Nah, rarangken ini Bapak Ibu sekalian yang saya bilang tadi ada imbuhan. Di sini ada 3 jenis rarangken. Ada 3 jenis rarangken atau imbuhan yang fungsinya ada yang menghilangkan bunyi A pada aksara ngalagena, ada yang fungsinya menambah bunyi A, I, U, E, O, ada yang fungsinya menghilangkan menambah suara R, L, dan macam-macam. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti saya akan coba jelaskan satu persatu saja langsung, karena waktunya mungkin tidak cukup lama ya, jadi saya agak percepat. Rangkaian yang pertama adalah yang posisinya selalu ditulis di atas aksara. Ada apa sajakah? Yang pertama ada huruf atau rangkaian panghulu. Panghulu ini merubah konsonan K, A menjadi I. Jadi ketika huruf ngalagena di atasnya ditulis panghulu, dia berubah menjadi ki. Yang kedua pamepet. Pamepet adalah merubah vokal aksara ngalagena dari A menjadi E. Contohnya K menjadi ke. Yang ketiga paneleng. Paneleng membuat vokal aksara ngalagena dari A menjadi E. K menjadi ke. Kemudian yang keempat, panglayar, menambah konsonan R pada akhir suku kata. Di sini ada kata K, ditambahkan panglayar di atasnya, dibacanya menjadi kar. Kemudian yang terakhir, ada panyecek, menambah konsonan eng pada akhir suku kata. Contohnya K ditambahkan panyecek di atasnya, otomatis berubah menjadi dibacanya kang. Ini adalah 5 rarangken yang posisinya ditulis di atas aksara, fungsinya berbeda-beda, ada yang merubah menjadi suara I, E, kemudian E, kemudian ada menambahkan suara akhir R di akhir kata, kemudian suara eng pada akhir kata. Dan kapanpun, dimanapun, ini nggak boleh dirubah-rubah, posisinya selalu harus di atas aksara. Contohnya seperti ini. Ini huruf K, Bapak Ibu sekalian tadi ya, huruf K ditambahkan panghulu menjadi ki. Ini huruf K kita tambahkan E jadi ke. Yang ketiga huruf K ditambah E menjadi ke. Ini huruf K ketika ditambahkan panglayar menjadi kar. Dan yang terakhir ketika huruf ngalagena K ditambahkan panyecek menjadi kang. Sehingga ini dibacanya berbeda-beda. Meskipun satu huruf ngalagena beda rangken, dibaca pun berbeda. Ini ki, ke, kar, dan kang. Mudah sekali bukan?
Kuncinya hanya rajin menghafal saja simbol-simbol rarangken tersebut. Tapi insya Allah dengan seringnya digunakan, dipakai, akan mudah dengan sendirinya seperti itu. Selanjutnya rarangken yang posisinya mungkin ada selain ada yang di atas, ada yang di bawah, juga ada yang di samping atau sejajar. Itu kita lihat contoh penggunaan aksara suara dengan ngelagena yang sudah diberikan rarangken. Di sini ada huruf A, ini huruf K, ditambah rarangken panglayar menjadi akar. Selanjutnya, ini huruf K, KK, tambah sama I penghulu. Jadi bacanya ini K, ini Ki. Jadi kaki. Mudah sekali bukan? Oke, selanjutnya kita akan beralih ke materi rarangken yang posisinya ditulis di sejajar dengan aksara. Ada 5 rarangken juga. Jumlah rarangken semuanya ada 13 Bapak Ibu. 5 di atas, 5 sejajar, 3 di bawah. Yang sejajar, yang pertama itu paneleng. Paneleng membuat vokal aksara ngalagena A menjadi E. K menjadi K. Keke, rere. Seperti itu ya, E-nya jelas sekali. Yang kedua panolong. Membuat vokal aksara ngalagena dari A menjadi O. Jadi ko, bacanya ko. Kemudian pamingkal. Pamingkal itu menyisipkan, menambahkan konsonan ya di tengah suku kata. Tadinya K berubah menjadi kia. Nah ini kan kalau tidak salah ini ada pengaruhnya juga dari bahasa-bahasa sebelum aksara Sunda itu lahir, dari pengaruh dari Sanskerta, huruf Pallawa, sehingga seperti Sanghyang, Dia, Satya gitu ya, sehingga ada huruf ya yang diselipkan dalam sebuah suku kata. Selanjutnya pangwisad menambah konsonan H di akhir suku kata. Contoh, K ditambah pangwisad menjadi kah. Yang terakhir paten atau pamaeh. Pamaeh ini, nah Bapak Ibu sekalian, kenapa di aksara Sunda ngalagena ini tidak ada konsonan mandiri? Konsonan mandiri bisa dibuat dengan memubuhkan pamaeh ini. Nah pamaeh ini bentuknya seperti ini. Jadi ketika K ditambahkan pamaeh, huruf ngalagena apa saja, ketika ditambahkan pamaeh seperti ini, berubah menjadi konsonan mandiri. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh di samping berikut ini. Ini huruf K, diberikan paneleng jadi ke, huruf K diberikan panolong jadi ko, huruf K diberikan pamingkal, pangwisat jadi kah, huruf K diberi pamingkal menjadi kia, yang terakhir huruf K diberi pamaeh menjadi ak atau K mandiri, konsonan mandiri tanpa A. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau sudah hafal aksara ngalegenanya akan mudah kesananya ketika ditambahkan rangkaian apapun. Ini menjadi ke, ko, kah, kia, ak. Kalau langsung bilang ak ya, ini k. Jadi tanpa suara a. Selanjutnya rangkaian yang terakhir yang posisinya selalu berada di bawah aksara. Maaf, ada contohnya dulu ini ya. Ini contoh penggunaan rangkaian-rangkaian yang posisinya sejajar dalam sebuah kata. Ini K. K, ini ke, ak. Jadi kakek. Beginilah salah satu contoh penggabungan aksara suara, aksara ngalagena dengan rangkaian dalam sebuah kata. Selanjutnya kita ke rangkaian yang terakhir yang posisinya berada di bawah aksara atau huruf ngalagena. Ini ada 3. Yang pertama panyuku. Panyuku itu merubah suara vokal A menjadi U. Ini K ditambah panyuku menjadi ku. Kemudian panyakra menambah konsonan R di tengah suku kata. K tambah R jadi kra. Awas, kadang-kadang anak-anak suka ketukan antara panyakra dengan panglayar. Menambahkan akhiran kata R di akhir suku kata jadi kar. Kalau ini diselipkan di tengah-tengahnya disebut panyakra. K ditambah panyakra, di bawahnya dibacanya kra. Yang terakhir ada panyiku. Panyiku menambah konsonan L di akhir suku kata. Sehingga K yang disisipi huruf L dibacanya menjadi klak. Demikian Bapak Ibu 3 rarangken yang posisinya selalu ditulis di bawah aksara. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Ini huruf K.
ditambah dengan panyuku menjadi ku, huruf K ditambah panyakra menjadi kra, dan ini huruf K ditambah panyiku menjadi kla. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya bisa klakson atau apa gitu ya. Di sini ada huruf A, K, ku. Jadi aku. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikianlah 13 rangkaian yang memperkaya aksara Sunda, merubah aksara Ngalagena menjadi kata-kata yang sesuai dengan kebutuhan. K menjadi ki, ku, ke, ko, kera, klah, dan selanjutnya. Demikian 13 rangkaian yang sudah kita pelajari. Selanjutnya setelah ini kita akan belajar tentang wilangan atau angka. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. Ca dengan K tambah panyakra jadi cakra. Selanjutnya ini contoh-contoh kata dan kalimat gabungan antara aksara suara, ngalagena, dan nerangken digabungkan. Ini ada gabungan suara aksara suara, aa, iya, era, bau, usaha. Ini bisa digabungkan antara dua aksara suara seperti ini. Aa, iya, ua mungkin dalam bahasa Sunda ya. Ini era, ini gabungan aksara suara dengan aksara ngalagena. Ini ba dengan u, jadi bau ya. Ini u dengan sa dan ha menjadi usaha. Selanjutnya ini gabungan dua aksara ngalagena, mama. Kemudian ini ba yang sudah diberikan panghulu jadi bi. Ini ra ditambahkan dengan paneleng jadi re. Ini ga ditambah panyiku gu, ru jadi guru. Dan ini pernah panolong. Ini sa tadinya tambah panolong. Dan ini ta tambah panolong jadi to, soto. Kadang suka mengecoh ini adalah rarangken e dan rarangken o. Membedakannya cukup mudah sekali. Kalau rangkaian E selalu berada di depan aksara, sejajar tapi di depan aksara, dan dia punya pencitannya seperti ini, seperti strip begini, menghadap ke belakang, di belakang. Tapi kalau O posisinya selalu di belakang aksara. Di belakang aksara sejajar, tapi dia ada pencitannya ke depan. Sama-sama huruf Z kecil, tapi kalau yang E itu selalu berada di depan aksara dan pencitannya ke belakang. Kalau yang O selalu berada di belakang aksara dan pencitannya ke depan. Jadi terbalik, tapi bentuknya sama. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, penggabungan contoh kalimat dari aksara suara, ngalagena, dan rarangken. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan mengenal nanti wilangan. Ini untuk aksara ngalagena ini bisa dibubuhi 2 sampai 3 rarangken maksimal. Nah, di sini ta, ini huruf ta tanpa rarangken, huruf ta murni, ditambah rarangken panyakra menjadi tra. Kemudian ditambah panyecek. Ini boleh 2 ya, boleh 2 sampai 3 malahan. Ini huruf ta ditambah panyecek dan panyakra, tra tambah panyecek menjadi trang. Kemudian ditambah lagi rangkaiannya yang ketiga, tambah panolong atau paneleng. Ini maaf, ini saya salah meletakkan, harusnya ini di depan, treng ya. Treng itu di depan di sini, dan yang trong ini di belakang. Jadi ta, tra, trang, treng, trong. Jadi satu aksara ngalagena bisa dibubuhi dengan maksimal 3 rarangken. Demikianlah Bapak Ibu sekalian untuk aksara suara, ngalagena, dan rarangken. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan mengenal angka atau wilangan. Sama seperti angka-angka Latin Romawi lainnya, orang Sunda pun mengenal angka 0 sampai angka 9 ya, karena angka 10 itu gabungan dari 1 dan 0. Biasa kita juga huruf Latin seperti ini. Namun ada yang spesifik dalam penulisan angka wilangan dalam aksara Sunda. Setiap angka selalu dibarengi dengan garis
seperti pagar, contoh seperti ini. Nah, ini akan selalu apa, membentengi atau bukan menjaga ya. Jadi setiap angka dalam aksara Sunda selalu diberikan kurungan tanda 2 garis begini. Ini angka 0, angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalaupun mau digabungkan misalnya angka 0 dan angka 9, cukup angka 0 angka 1, angka 10 misalnya 1 dan 0 garisnya cukup 2 di samping kanan dan samping kiri. Begitu saja Bapak Ibu sekalian untuk penulisan angka. Jadi kalau angkanya 1 dan 12, cukup gabungkan angka 1, angka 2, diawali dengan garis seperti ini, angka 1, angka 2, dan diakhiri dengan garis seperti ini juga. Jadi kapanpun, dimanapun, aksara-aksara Sunda khusus bilangan selalu diberikan pagar 2 seperti ini. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktunya terbatas, saya pun agak terburu-buru menerangkannya, jadi materinya pun yang biasanya panjang, saya persingkat. Demikian pengenalan sedikit tentang aksara Sunda, semoga Bapak Ibu tidak mengerti dan terus memotivasi untuk belajar terus dengan mengenal terus aksara Sunda ke depannya. Demikian Bu Ari yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Suara ya. Mhm. Betul Bari. Insya Allah saya siap terbuka. Mangga diantos Pak di SMP hiji. Sami-sami orang diajar, abis sami diajarkan karena namanya bahasa itu kan language is habit ya. Bahasa itu kebiasaan. Kalau tidak dipakai termasuk aksaranya pun sama. Makanya saya suka sengaja membuat diary atau catatan kecil. Kadang-kadang kalau curhat lagi kesel nih sama siapa, saya suka tulis dalam aksara Sunda biar bisa dibaca oleh orang lain gitu. Itu salah satu cara saya untuk menghafal juga sih, membiasakan menulis dalam aksara Sunda. Mungkin Bu Ari ada pertanyaan yang lain? Ih, kaci pisan. Alhamdulillah. Mangga tiasa Pak Ade. Tiasa, tiasa insya Allah. Ini juga tadinya kan sebenarnya ini pengantarnya bahasa Sunda untuk anak-anak. Saya rubah ke bahasa Indonesia semua kata-katanya. Tadinya memang ini materi pelajaran bahasa Sunda. Tapi karena ini takutnya teman-teman bukan hanya orang Sunda yang mengikuti, jadi saya coba rubah ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya maka Pak Ade dan Bu Safiti dan Bu Dini. Mohon. Salah sama gitu pas di dinten ku bahasa Sunda. Iki namanya karagok bahasa Indonesia teh asa patektok ya gitunya. Dan teh nah, alhamdulillah sambil belajar juga. Di dinten nyarios Sunda, sekarang harus belajar berbahasa Indonesia. Makanya puntennya Bu Ari seueur kecapan anu pacor kokot istana antara Sunda sareng bahasa Indonesia campur-campur lah gitu ya. Mangga. Bahasa. Contohnya naon Pak Ade? Oh gitu ya. Abdi kedah keluar lah tina ieu na meureunnya, tina dari ininya ya. Oh ya Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan untuk memudahkan kita belajar ini,
Kita bisa kebetulan memang aksara Sunda ini sudah disahkan dalam Unicode, bergabung dengan bahasa-bahasa aksara-aksara di dunia, termasuk aksara Arab, aksara Mandarin, dan aksara Jepang, termasuk bahasa aksara Sunda juga sudah dibuatkan Unicode-nya dan sudah disahkan oleh UNESCO juga. Dan untuk ini di Google sudah teman-teman kita dari kaum penggiat aksara Sunda itu sudah membuat konversi aksara Sunda untuk memudahkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin belajar, aduh hese-nya gitunya nyerat dina keyboard segala macam, tiasa dibantos dina konversi Bapak Ibu. Seperti ini, tapi dengan syarat itunya harus apa namanya, misalnya di sini Pak Ade I love you ya. Saya seperti ini misalnya. Memang kalau laptopnya atau komputernya belum diinstal dengan font Unicode akan tampak kotak-kotak seperti ini. Tapi kalau memang sudah apa namanya sudah diinstal font aksara Sundanya, ini akan otomatis berubah menjadi aksara Sunda. Awalnya kotak-kotak seperti ini, tapi nanti setelah nah ini kita akan rubah ke dalam aksara Sunda. Untuk memudahkan saja jika kita memang agak kesulitan harus pakai keyboard segala macam. Di sini saya pakai Sunda Unicode yang terbaru karena dulu ada Sundanese Unicode itu huruf ja-nya masih huruf ja yang jadul yang lama. Jadi tidak sama dengan ja kalau dulu ya, keluar benderanya. Makanya saya gunakan yang terbaru, versi terbaru sehingga huruf ja sudah direvisi tahun 2013 ini. Untuk I love you begini Pak Ade tampilannya. Nah, ini untuk I love you. Nah, ini I love you. Jadi ini yo-nya ya. Ini ya ditambah o. O-nya tidak menggunakan o aksara suara, tapi menggunakan o rarangken. Ini u baru u-nya u aksara suara mandiri. Ini Pak Ade I love you-nya mangga. Kang usaha tak I love you nak. Oh mangga diantos DSPJ pemi ieu. Mangga mangga Bapak. Saminya abdi geus sanes pakar jadi aja. Rampes. Mangga Bapak. Mhm. Nuhun. Sami-sami punten sareng Bapak saya nya. Oh, Bapak muhun. Bapak Tarena alhamdulillah salami ieu abdi sareng murang kali di SMP hiji kanggo ngabiasakeun aksara Sunda sareng murang kali ka hiji ka murang kali besok meredih ka barudak kanggo minimal kanggo nyerat nyerat teh buku catatan poean atau napi harian dina aksara Sunda. Kan barudak sok ya ibu hoyong cenah gaduh rahasia da buku diari sok dibacaan ku rencangan hoyong ku aksara nu teu tiasa dibaca ku rencangan sabumi. Makana alhamdulillah ku tiasa diajar aksara Sunda aranjeuna ngawitan ieu ngawitan ngabiasakeun. Sanaos masih keneh teu acan hafal sabari ningali lami-lami geuningan alhamdulillah sana hafal. Dugi ka abdi masihkeun ibu ieu lo diari abdi tos di nganggo aksara Sunda. Teras abdi ngawajibkeun ka murang kali di SMP hiji upami buku bahasa Sunda namina label namina upami satacan diajar mah abdi teu diwajibkeun upami tos diajar aksara Sunda kedah namina label bukuna nganggo aksara Sunda.
Terus nu katiluna sok aya tarekah lomba ngadamel kaligrafi aksara Sunda. Kan di sana kaligrafi itu bahasa Arab. Abdi ka murang kali sok belum nganaikeun pasanggiri kaligrafi aksara Sunda. Janten di kanggo ngarojong nyumangetan murang kali anu hobina kana kaligrafi tiasa kasalurkeun. Pon kitu deui dina acara literasi upami ngadamal review buku sok murang kali anu tiasa aksara Sunda ku ibu ditantang anu tiasa ngadamel review buku nganggo aksara Sunda mungkin didamelkeun ieuna nami nanti semacam bannerna dipajangkeun di sakola. Jadi dipasian stimulus-stimulus ka murang kali kanggo resep nganggo aksara Sunda gitu. Oge abi sok nambah TTS teka-teki silang dina aksara Sunda. Ibu cenah imah mikir lagi double terus mikir aksarana mikir jawabanana. Justru didinya alhamdulillah janten murang kali upami di pasien rupi-rupi stimulus mah geuningan teu hese miwarang diajar bahasa Sunda malih mah dugi ka ayeuna aranjeunna sok kadamel komunitas kaganga club janten kanggo ngamumule sasarengan diajar anu nembe diajarkeun ku raka-raka tingkatna nu parantos tiasa. Sapertos kitu Bapak dupina mah. Oh gitunya. Mangga. Ibu Eis ya. Eis Susilawati. Bu Eis Susilawati. Kitu urang cobian. Geus terus enggal we kadana nganggo ieu Bu Eis. Ngawitan ngadamel nami nyalira we Bu, mungkin lami-lami nambihan kanu sanesna nambi bebebna nambi si akangna nami murang kalina teras gitu nya abi ngawitan kitu nami abi heula direka-reka kumaha we nyerat naon segala rupi nu ngawitan da kapunggul ge belajar teh otodidak kumargi kan di kampus acan kantos diajarkeun ta ieu Bu Eis Bu Eis Susilawati ieu nami ibu mungkin upami dina materi salajengna tiasa orang diajar cara nginstal aksara Sunda terus nganggo aksara Sunda dina handphone dina Android kumargi abi sareng murang kali upami ulangan barudak ulanganna gampang jeung ibu dina Kahoot kanggo eta kirimkeun nganggo aksara Sunda tapi nulis pesan ka abdi murang kali misalna nanti teu tiasa sakola ku aksara Sunda we eta ge tos lumayan geuningan setidaknya aranjeunna diajar deui ngabiasakeun aksara Sunda dina bentuk perangkat digital tenapi na gadget nama sewang-sewangan kos gitu. Bu Eis mangga ieu nyanggakeun nami Bu Eis. Bu Eis Susilawati. Salajengna Bu Ari. Sami-sami Pak. Salajengna Bu Ari beli N400 sanesna. Atanapi waktu tos cekapannya tos CF-nya Pak. Nuhun. Mangga siap. Insya Allah Bapak Ibu penuh hoyong diajar aksara Sunda abdi mah reueus pisan sareng bingah pisan saupami Bapak Ibu kersa hoyong diajar aksara Sunda insya Allah abdi nampi pisan beli bade kopdar atanapi ameng kaesa peji silaturahmi insya Allah iraha wae abdi di sakola unggal dinten aya Senin dugi ka Jumat dugi ka Sonten pami nu hoyong diajar mangga sasarengan boh Bapak tapi murang kali lagi tiasa sasarengan gitu insya Allah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Saya mungkin di sini sedikit hanya ingin berpesan bahwa aksara Sunda mungkin jika tidak digunakan oleh kita, termasuk bahasa dan aksaranya, begitupun budayanya, khususnya orang Sunda yang ngaku Sunda, ataupun memang para pendatang yang diam dan tinggal mencari penghidupan di Tatar Sunda, setidaknya hayu kita sama-sama sasarengan urang memulai melestarikan bahasa Sunda sasahijina aksara Sunda.
Kumargi saha deui anu tiasa ngajarkeun, saha deui anu tiasa ngenalkeun iwal urang komo guru. Kumargi guru mah kan gaduh kedudukan strategis kanggo ngadugikeun transfer ilmu ka murang kalih. Mudah-mudahan ku guruna tiasa tetapi reueus kanggo bahasa sareng aksara Sunda, insyaallah murang kalih nage generasi saatos urang tiasa miconto atanapi ngeunteung ka generasi sata acana geuningan karuhuna oge nenek moyangna oge ngamumule pisan karena bahasa sareng aksarna. Mudah-mudahan ku ayana aksara Sunda dina muatan lokal bahasa Sunda tiasa nanjerkeun deui ki Sunda khususon aksara sareng bahasa. Nah, hatur nuhun pisan ka paratosan sadayana, simkuring Lilis Suransari amit mundur. Nada dihapunten nu kasuhun bilih aya kalepatan sareng kakirangan punten ieu perdana munggaran nuju diajarkeun leleng kahalu. Hatur nuhun ka Ibu Sapitri, Pak Ade sareng para instruktur sadayana sareng teu hilap ka Bapak Ibu sadayana nu parantos aup ngaluuhan ieu kagiatan dina wengi ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm. Sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.